Udah rekaman aku. Oke, Baik. oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok yang akan membahas algoritma penjadwalan round robin atau RR. Saya Muhammad Akbar Alfarizi dan rekan kita Muhammad Zaki Alfarizi, Friza Gileon Ginting dan juga Syarif. Jadi RR itu setiap proses memperoleh jatah waktu CPU yang sama, lalu kembali ke belakang antrian bila belum selesai. Itu poin utama dari algoritma round robin atau RR. Oke, next. Jadi untuk penjadwalan CPU itu ini konteksnya sebelum round robin. Jadi CPU scheduling itu OS memilih proses mana yang memakai CPU, kapan dan juga berapa lama. Non preventif itu proses tidak disela setelah mulai jalan. Kalau preventif itu proses bisa dihentikan sementara agar proses lain bisa mendapat giliran. Terus round robin ini termasuk yang preemptif dan cocok untuk sistem time sharing. Jadi jika queue-nya ready, jika selesai, maka keluar sistem. Jika kuantum habis tapi belum selesai, itu kembali ke belakang antrian. Seperti itu. Oke, next. Oke, jadi algoritma round robin di antara algoritma lain, ini sifat-sifatnya ya. Jadi sifatnya preemptif, dasar keputusan itu berdasarkan giliran dan juga plus kuantum. Ini tidak starvation dan ciri utamanya itu fairness. Seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya masuk ke konsep inti yaitu cara kerja round robin. Pada bagian kiri dijelaskan bahwa ready queue itu diperlakukan seperti antrian melingkar atau circular queue. Lalu ada setiap proses mendapatkan time quantum atau jatah waktu CPU. Jika proses selesai sebelum kuantum habis, maka proses keluar dari sistem. Tetapi jika belum selesai, maka sisa burst time disimpan lalu proses dipindahkan ke belakang antrian. Proses baru yang datang juga akan masuk ke belakang antrian sesuai arrival time. Lalu di bagian kanan tertulis bahwa round robin dapat dipahami sebagai FIFO ditambah preemption. Artinya RR atau round robin itu sebenarnya mirip FCFS, tetapi setiap proses dapat dihentikan sementara ketika kuantum habis. Next. Selanjutnya itu ada parameter dan formula utama. Di formula pertama itu ada TR, finish time, dikurang arrival time. TR itu turnaround time, yaitu total waktu proses berada di dalam sistem. Finish time itu adalah waktu ketika proses selesai dieksekusi sepenuhnya oleh CPU, dan arrival time adalah waktu ketika proses pertama kali masuk ke sistem atau ready queue. Selanjutnya ada formula kedua yaitu NTAT atau Normalized Turnaround Time. Yang ada yaitu NTAT yaitu Normalized Turnaround Time, TR adalah Turnaround Time yang sudah dihitung sebelumnya. Jadi semakin besar NTAT, semakin buruk kualitas layanan. Nilai minimum idealnya yaitu 1.0. Selanjutnya ada formula terakhir yaitu mean NTAT, sigma NTAT dibagi jumlah proses. Sigma NTAT ini adalah total seluruh nilai NTAT dari semua proses. Lalu jumlah proses adalah banyaknya proses yang dianalisis. Formula ini dipakai untuk melihat kualitas layanan rata-rata semua proses. Next. Selanjutnya ada data awal pada studi kasus. Di tabel sebelah kiri itu ada sebuah tabel yang masing-masing ya, terdapat 5 proses, yaitu ada A, B, C, D, dan E. Dan yang masing-masing proses itu memiliki arrival time dan service time. Arrival time itu menunjukkan kapan proses masuk ke sistem, sedangkan service time itu atau TS menunjukkan total waktu CPU yang dibutuhkan proses untuk selesai. Lalu di bagian sebelah kanan juga dijelaskan bahwa tabel ini nantinya digunakan untuk membuat simulasi Gantt chart dan menghitung finish time, turnaround time, dan NTAT. Ini siapa?
Aku. Iya, Jak. Sampai 10. Nah, jadi di dalam simulasinya itu akan mengeksekusi berdasarkan waktu dan kedatangan. Nah, teman, kalau dilihat dari key yang di sebelah kanan key sama dengan 4, dia akan memberikan space time itu 4 per 4. Jadi 1, 2, dia dari 1, 2, dari proses A hanya ada 3, jadi 3 sudah selesai, kemudian selanjutnya akan diserahkan ke proses yang selanjutnya yang akan datang, yaitu di proses rival yang ketiga, yang datang di ketiga. Di service time-nya 3 dan B itu 6, dia di arrival-nya di 2. Tapi ternyata dia di sini, oh, masih benar, karena key-nya ada 4. Jadi dia akan diproses sebanyak kuantum 4. Kuantum itu adalah macam satuan waktu yang didefinisikan bermacam-macam. Jadi disebut dengan kuantum, yaitu satu periodik satuan waktunya. Nah, begitu juga dengan Q1. Q1 karena dia akan memproses berdasarkan Q, jadi dia akan mengantri berdasarkan waktu yang sudah diberikan, sudah ditentukan sebelumnya. Nah, kalau dilihat dari Q1, dia akan memproses yang Q yang ada di paling bawah dulu. Jadi kalau misalnya dia datang, dia ada yang mau diganti. Tadi kalau dilihat ya dari B dan C, ketika dia masuk, dia akan memproses di dahulu, baru kemudian melanjutkan proses C, B, dan seterusnya. Jadi kalau dilihat dia dari dari bawah ke dari bawah ke baru ke atas seperti itu. Ada yang masuk, proses disimpan ke bawah, baru nanti akan dieksekusi dari bawah ke atas. Itu cara memahaminya. Nah, perbedaannya dari kedua ini adalah kalau Q1 bloknya banyak, tapi konteks switch-nya kecil. Jadi yang panjang konteksnya lebih sedikit. Konteks switch itu perpindahan antara proses A dan proses satu dengan proses yang lainnya. Nah, hasilnya tadi ya, itu secara min dan juga NTSD hasilnya mirip, ada 10,8 dan juga 10. Nah, kemudian di NTSD juga sama di 2,71. Nah, meskipun NTSD sama yaitu 2,71, tetapi distribusi kualitasnya lainnya berbeda. Di Q4 memperbaiki ABC namun memperburuk C secara tajam. Bisa dilihat di dalam grafik, di dalam tabelnya. Kemudian kenapa min 1 bisa sama? Nah, secara proses itu dari balik lagi dengan rumusnya yang di sebelumnya, dengan hasilnya itu didapatkan hasilnya apa? Proses A, B, C membaik, namun proses E datang terlambat dan menunggu jauh lebih lama. Nah, perbaikan dan kerugian itu saling menyeimbang pada nilai kedua rata-rata. Jadi ada yang kayak jalan cepat duluan, tapi lambat di kemudian, atau lambat jalan sekarang atau dan cepat di kemudian. Tapi hasil di sini min sama dan tidak sama dengan performa yang sama. Angka rata-rata bisa menipu distribusi NT-AT proses lebih sering informasi daripada suatu min tunggal. Nah, masalah terbesar dari RR ini itu adalah memiliki. Oh, silakan. Baik. Ini di sini saya membaca key algoritma, saya akan menjelaskan. Nah, bisa dilihat untuk bagian kiri itu untuk key terlalu kecil. Nah, bagian kiri ini menjelaskan kondisi ketika kuantum itu terlalu kecil. Nah, itu dampaknya tuh apa tuh? CPU terlalu sering melakukan context switch. Nah, itu tuh bakal berpindah-pindah terus konteksnya. Juga dampaknya tuh bakal overhead dan kinerja sistem menjadi tidak efisien. Nah, untuk yang key ideal itu eh, bagian yang tengah menunjukkan kondisi terbaik. Respon sistemnya tuh tetap cepat. Nah, kalau di praktikum umum, kuantum sering berada di kisaran 10 sampai 100 ms. Nah, untuk yang bagian kanan itu terlalu besar. Bagian kanan menjelaskan itu jika kuantum terlalu besar,
Nah, dampaknya tuh round robin mulai mirip dengan algoritma FCFS. Nah, FCFS tuh first come first Serve. apa itu lupa serve. Nah, nextnya. Nah, di sini ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya tuh fairness tinggi, bebas starvation, respon time-nya baik, lalu sederhana kalau implementasinya. Dan kekurangannya juga banyak nih. Sensitif terhadap queue, context switch bisa mahal, tidak melihat prioritas, job pendek kadang tetap rugi gitu. Next ya. Nah, ini fakta-fakta pentingnya nih. Silahkan dijelaskan ya. Nah, jadi setelah kami pelajarin lagi terkait RR ini, di tahun 2024 ada studi yang melaporkan pendekatan RR dengan dynamic time quantum. Jadi mampu menurunkan average waiting time-nya lebih 15% dengan context switch yang lebih besar lagi 20,68% dibanding 5 pendekatan RR lainnya. Jadi RR itu sudah banyak macamnya teman-teman, ada banyak variasi. Kemudian di tahun 2021 di sebelumnya itu komputer sistem engineering menunjukkan banyak RR modern berfokus pada pemilihan kuantum yang dinamis. Jadi kuantumnya itu kayak key-nya itu bisa berubah-ubah, bukan meninggalkan tapi tidak meninggalkan konsep RR itu sendiri. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa di 10 sampai 100 ms itu adalah kuantum dalam praktik umum kuantum time yang terlalu kecil memiliki overhead. Nah, jadi ya, kalau yang terbesar RS jadi FCFS. Jadi secara praktiknya itu 10 sampai 100 ms per kuantum kalau tidak salah. Nah, FB feedback algoritma feedback juga dijelaskan sebagai pengembangan dari RR bertingkat dengan prioritas dinamis sehingga memahami RR membantu memahami FB. Jadi itu kalau teman-teman sudah memahami RR, maka teman-teman jika melihat video teman lainnya yang menggunakan feedback akan dapat memahami algoritma tersebut dengan mudah. Nah, sekian dari presentasi kelompok Rounding Robin, Rounded Robin. Jadi kalau ada yang bertanya, silahkan tulis pertanyaan di kolom komentar. Oke. Terima kasih. Yeay. Terima kasih.